Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rekan-rekan sejawat, pada kesempatan ini saya akan menyampaikan cara membuat ulangan harian ataupun penilaian harian dengan e-learning madrasah. Ketika kita sudah masuk di akun e-learning kita, maka kita pun kemudian ketika kita sudah masuk ke akun e-learning kita untuk membuat ulangan harian, maka yang pertama harus kita lakukan adalah kita memilih kelas dulu. Kita mulai kelas apa yang akan kita buat CBT. Misalnya di kelas 9A Bahasa Arab, maka kita klik kelas 9A Bahasa Arab Kemudian setelah kita masuk di kelas A9 Bahasa Arab, maka kita menuju ke sebelah kiri, pilih kiri ini. Di sini ada beberapa pilihan, maka kita pilih yang komputer based test atau ini komputer based test. Ini untuk apa yang akan kita gunakan untuk membuat ulangan harian. Kemudian kita klik di sini, maka akan muncul semacam ini. Kalau kita sudah pernah membuat, maka di sana akan ada daftar untuk CBT yang sudah di-upload, yang sudah dibuat di e-learning ini. Kemudian kalau kita ingin membuat baru, misalnya ulangan harian 1 atau penilaian harian 1, maka kita klik di bagian atas di ini, buat CBT baru. Ini kita klik, kemudian maka akan muncul pilihan. Yang pertama adalah pengaturan ujian. Maka ketika berada di pengaturan ujian, maka kemudian kita sebenarnya jenis ujiannya dulu apa, kita tentukan. Pilih, misalnya kita pilih penilaian harian. Kita klik penilaian harian, penilaian harian. Kemudian demikian juga tentang standar kompetensi, KD-nya apa, kita pilih di sini kita pilih. Kemudian nama ujiannya, yaitu ulangan harian 1 misalnya. Kemudian waktunya berapa menit mau kita tentukan, misalnya 60 menit, maka di sini kita ketik 60 menit. Dan waktunya kapan akan dikerjakan, maka di sini akan tentukan tanggalnya, misalnya 2 hari, maka di sini jika kita ketik mulainya hari apa, tanggal berapa, dan berakhirnya tanggal berapa. Kemudian juga kalau kita menginginkan soal yang kita buat tadi adalah acak, maka di sini kita klik hidupkan acak, soal acak. Dan demikian juga untuk keaktifannya ini dimatikan dan dihidupkan di sini untuk pengaturan keaktifan dan tidaknya. Itu berkaitan dengan cara. Kemudian setelah kita mengatur tentang ujian, maka kemudian kita menuju ke buat soal ujian. Ketika kita mengeklik buat soal ujian, kita mengklik buat soal ujian di sini. Ini buat soal ujian, maka kemudian akan muncul tayangan semacam ini. Kemudian kita pilih jenis soalnya, pilihan ganda, kemudian salah benar, menjodohkan, short answer, dan ketika kita akan membuat soal pilihan ganda, maka klik pilihan ganda, muncul semacam ini. Jadi semacam ini untuk pilihan gandanya. Nanti kita bisa menuliskan di sebelah sini. Ini adalah untuk membuat menulis soalnya. Di sebelah ini menulis soal. Kemudian di bawahnya ini adalah opsi pilihannya. Di sini opsi pilihan A, di sini opsi pilihan B, di sini opsi pilihan C, dan seterusnya sampai D. Itu. Kemudian setelah kita memilih pilihan ganda ini semacam ini, tetapi kita diberi kemudahan apabila untuk
kesulitan untuk mengetik, kita siapkan template-nya, maka kita klik di bawah ini, yaitu setelah kita kesulitan misalnya mengetik kelamaan, maka kita kalau sudah punya persediaan soal, maka kita cukup import soal. Ya, kita import soal, maka di sini tampilannya semacam ini. Ya, ini adalah tampilan ketika kita import soal. Maka ada import soal. Ya, kalau kita belum punya bank soalnya, template-nya, maka kita bisa download template dulu di sini. Ya, jadi kita bisa download untuk template-nya. Ya, jadi kemudian setelah kita download template di sini misalnya, maka hasilnya akan semacam ini hasil downloadannya. Ya, coba kita ulangi. Ketika kita download di sini, klik, maka hasil downloadan template ini akan di bawah ini. Kemudian kita klik di sini, ya, maka akan tampil semacam ini. Ini adalah template untuk membuat soal, ya, template-nya semacam ini. Ya. Jadi di sini nanti kita tuliskan soal, kemudian di sini opsi jawabannya, ya, A, B, C, D-nya, ya, di sini. Nah ini, jadi ini template-nya. Kemudian setelah template-nya jadi, maka kemudian kita save. Ya, nah, ini yang sudah ada isinya, ya. Ada isinya kita save, ya, kita save. Maka kita cari tempat yang nanti kira-kira kita mudah untuk mencarinya. Misalnya di sini, e-learning, soal CBT, ya, komputer, maka ini tersimpan di sini, ya. Soal bahasa Arab, soal penilaian harian bahasa Arab ini. Ini adalah tempat file yang telah kita simpan di folder yang telah kita tentukan. Ya. Untuk selanjutnya, setelah kita menyimpan, kita kembali lagi ke e-learning, ya, kemudian kita choose file, pilih file yang akan kita import, akan kita masukkan ke dalam CBT ataupun ulangan harian tersebut. Nah, kemudian kita klik, ini untuk soal pilihan harian, ya. Kemudian kita klik coba, klik, kemudian 2 kali, maka akan masuk di sini. Dan kemudian setelah masuk di ini, kemudian kita klik import soal di sini, ya, import soal. Dan setelah selesai, setelah kita import, maka untuk menutup dan menyimpan hasil import tadi, maka kita klik di bagian ini, simpan dan tutup, ya, simpan dan tutup, ya, di sini. Jadi kita klik simpan dan tutup, ya. Kemudian maka ketika kita sudah klik simpan dan tutup, maka akan ada pilihan apakah Anda yakin menyimpan CPT ini, maka kita kemudian klik OK, ya, di sini, ya. Jadi klik OK, maka akan muncul semacam ini. Ini adalah hasil tambahan dari soal penilaian harian yang sudah kita buat. Nah, setelah selesai, maka kita kemudian log out seperti biasa. Kita klik di akun kita, ya, log out, diklik di sini, ya, maka kemudian kita klik log out. Di log out di sini, maka akan ada ini pilihan, ya. Anda keluar dari aplikasi, pilihannya OK dan cancel, maka kita kemudian klik OK, iya. Dan kita kembali ke halaman depan e-learning kita. Demikian tutorial pembuatan penilaian harian yang bisa saya sampaikan. Kurang lebih mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.